Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini kembali kita boleh berjumpa untuk menerima berkat Tuhan. Saya rindu kita sama-sama merenungkan firman Tuhan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kita mengajak bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Bapak Ibu Saudara, ayat ini sungguh satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Banyak di antara kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen menganggap bahwa status kita sebagai anak itu adalah hal yang istimewa. Tentu itu tidak salah. Sebab anak berbeda dengan hamba. Kalau hamba tidak mewarisi apa yang akan ditinggalkan ayahnya. Artinya sebagai ahli waris. Tetapi kalau anak pasti dia akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi konteks supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris di dalam kekristenan adalah bahwa ketika saudara menjadi anak, itu adalah karena Tuhan mengasihi saudara. Ketika saudara dan saya menjadi seorang anak atau anak Allah, maka itu karena Allah lah yang telah mengangkat saudara sebagai anaknya. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa? Yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi keberadaan saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara, kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang selama ini kita dikenal sebagai orang Kristen disebut anak Allah, kita sebagai anak Allah disebut dalam Alkitab adalah kebenarannya karena saudara dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara biologis, bukan karena orang tua kita Kristen dan kita menjadi Kristen itu disebut anak Allah. Itu adalah tradisi. Itu adalah sebutan selama ini kita menjadi orang Kristen karena pada umumnya bahwa kita menjadi orang Kristen sejak lahir. Tapi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang diperanakkan bukan dari keinginan seorang laki-laki, berarti bukan secara biologis. Saudara, jadi kekristenan bukan karena tradisi, kekristenan bukan karena mengikuti orang tua yang beragama Kristen, tapi kekristenan adalah karena kita dilahirkan dari Allah. Apa itu dilahirkan dari Allah? Yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, tentu kita tidak boleh berstatus quo, artinya berhenti sampai kita disebut sebagai anak Allah. Dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Saudara, kata percaya adalah tentu tidak hanya secara akali. Kalau kita hanya percaya sebagai Tuhan itu ada, baik dan luar biasa, pencipta langit dan bumi, tapi kita tidak percaya dalam pengertian yang nyata. Sebagaimana Tuhan katakan bahwa percaya berarti taat dan mengikuti pada siapa kita percaya. Itu adalah kehidupan sebagai seorang anak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai konsekuensi dari kita sebagai orang percaya, maka kalau kita menjadi anak, maka kita diperlakukan sebagai seorang anak yang harus menerima didikan. Saudara, kita diajar, karena itu firman Tuhan di dalam ayat 6 Ibrani 12 dikatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan mengikuti acara ini adalah karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Adalah saudara dan saya sebagai anak, bukan sebagai hamba lagi. Sebab hamba tidak mewarisi warisan dari seorang ayah. Sebab sebagai hamba tidak mewarisi hak sebagai ahli waris di dalam kehidupan keluarga. Nah, untuk mendapatkan hal itu maka Allah menghendaki saudara menerima janji Allah yang kekal, yaitu menjadi anak. Ketika menjadi anak itu saudara dididik, saudara diajar, saudara didisiplin supaya saudara taat, supaya saudara tunduk, supaya saudara dan saya ikut cara hidup sebagaimana
anak itu hidup seperti kehendak Bapa. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat saudara dan saya sebagai contoh konkret bahwa Yesus pun menyatakan diri sebagai seorang anak yang taat terhadap Bapanya. Di sana dikatakan Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, saudara, sama dengan kita, hanya Yesus anak dari sejak kekekalan, kita anak karena kita diangkat. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi saudara, anak di sini harus belajar taat. Anak itu harus dididik. Anak itu harus bertumbuh. Anak itu harus menjadi dewasa. Dan ketika anak itu bukan sekedar saudara akan menikmati apa yang Allah berikan buat saudara sebagai ahli waris, tetapi saudara harus tunduk dan taat supaya saudara menerima kemuliaan dari Bapa di surga. Seperti Yesus yang telah menerima kemuliaan karena dia taat sampai mati. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Ibrani pasal 12 ayat yang ke-4, 5 dan 6 tadi. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihaninya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi. Kalau saudara nggak mau dikasih, jangan jadi anak. Tetapi kalau kita menjadi kekasih-kasih Tuhan, kita dihajar, ya, kita disesah sebagai orang yang diakui sebagai anak. Jadi bukti bahwa saudara sebagai anak itu bukan hanya sebagai predikat, bukan sebagai sebutan bahwa ada akte kelahiran bahwa si A lahir dari si B atau si C lahir dari si B. Tetapi anak, pengertian sebagai orang Kristen di sini adalah bahwa dia membuktikan sebagai anak kalau dia menerima didikan oleh Tuhan. Kita menerima ajaran oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Memang banyak Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi anak, maka kita dididik. Saudara, tidak mudah orang yang dididik itu. Karena didikan itu membuat kita semakin kuat dalam menghadapi masalah, semakin cerdas, semakin bijak. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita tidak terpengaruh oleh keadaan di luar kita, yaitu yang membuat kita tergoda dan kita terintimidasi sehingga kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi suatu yang alamiah secara rohani. Kalau saudara dihajar, saudara dididik oleh Tuhan supaya saudara naik tingkat, supaya saudara bertumbuh sebagai anak yang berkenan, anak yang mewarisi janji-janji daripada Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, bahwa seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama pun juga mengatakan dalam kehidupannya seperti ini. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ketika Allah menegur kita, berarti Allah itu masih cinta. Kalau saudara ditegur oleh atasan, kalau saudara ditegur orang menjadi penasihatmu dalam kehidupan saudara, bahwa saudara adalah di bawah pengampuan dari orang itu, saudara bersyukur bahwa saudara akan dijadikan generasi berikutnya untuk meneruskan apa yang dia lakukan pada saat itu, yaitu menegur saudara. Jadi sesungguhnya berbahagialah manusia. Siapakah itu? Yaitu anak yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian sebagai orang percaya yang selama ini kita sudah bergereja, sudah beribadah setiap kali, setiap waktu bersekutu dengan satu dengan yang lain. Saudara akan mengalami sesuatu yang saudara anggap masalah, tetapi ternyata itu Allah mendidik saudara dan saya. Allah membawa kepada saudara sebagai seorang anak supaya saudara mempunyai kepribadian, mempunyai integritas, dan saudara mempunyai karakter sehingga kuat menghadapi tantangan. Kalau saudara menjadi anak yang kuat dan tangguh, maka saudara tidak akan tawar hati, saudara akan kuat menghadapi segala masalah. Karena itu mari saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti acara ini, yaitu renungan firman Tuhan yang pendek ini. Tuhan mengasihi saudara. Kalau Tuhan mengasihi saudara, saudara tidak hanya disebut sebagai seorang anak, tapi saudara harus membuktikan diri bahwa seorang anak adalah dididik, diajar, ditempa, supaya saudara semakin kuat dalam menghadapi persoalan hidup. Ketika saudara kuat di dalam Tuhan dan saudara menang atas segala persoalan yang membawa saudara kepada kehidupan yang lain daripada kehendak Tuhan, saudara akan dipermuliakan dan saudara akan menjadi ahli waris sebagaimana firman Tuhan di dalam
Roma pasal 8 ayat 17 yang berbunyi demikian. Bapak Ibu Saudara, mari saya bacakan buat kita sekalian sebagai penutup dari renungan kita hari ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Jadi Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, tetapi tidak otomatis akan kita terima kalau kita mau menerima sebagai anak yang membuktikan diri bahwa kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus supaya kita bisa menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Artinya menerima kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita jangan percaya kepada sembarang ajaran tentang bahwa orang Kristen adalah orang yang dinina-bubukkan, dimanjakan. Karena kita sudah menjadi anak, otomatis kita akan dipermuliakan. Tidak. Kristen mengajarkan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan tunduk taat setia kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kita tidak meninggalkan pengharapan daripada iman kita yang Tuhan sudah tetapkan sebagai orang percaya bahwa kita mau dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun, sebab roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita percaya hari ini saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya menjadi anak itu bukan karena kuat dan gagah kita, karena anugerahnya, tapi Tuhan juga menghendaki supaya saudara anak menjadi anak yang dipermuliakan bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara dan membuat saudara semakin giat di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Amin.